Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita dimulai, alhamdulillah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun ya. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu mau absen kalian dulu. Alifah, Mia, Cynthia, Alfi, alhamdulillah ini semuanya ya. Oke, lanjut belajaran. Pada minggu pertama ini, itu kita akan membahas tentang pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Dengan materi apa, Nana? Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ya, betul sekali. Oke, emang kenapa sih Bu kok kita harus mempelajari materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku? Ada yang tahu nggak Bu? Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran dan Hadis? Ada yang tahu? Ya, tujuan kita mempelajari Al-Quran dan Hadis itu yang pertama agar kita itu bisa menjelaskan tentang pengertian Al-Quran itu dengan benar. Kedua, agar kita itu bisa mengetahui apa saja sih nama-nama lain dari Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya agar kita itu bisa menjelaskan tentang fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Selanjutnya agar kita bisa mengetahui juga apa pengertian hadis dengan benar. Nah, langsung saja materi selanjutnya itu tentang pengertian Al-Quran. Ada yang tahu apa itu makna dari Al-Quran itu sendiri? Ya? Ya, Mbak? Ya, betul. Ada yang tahu lagi nggak selain kalam Allah? Ada yang bisa menjawab pengertian Al-Quran? Ya, oke. Pengertian Al-Quran itu tuh ada dua, yaitu menurut secara bahasa dan secara istilah. Sedangkan secara bahasa itu Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang itu qira'a yaqra'ul Qur'anan. Ada yang tahu artinya apa? Bacaan. Ya, betul. Tepuk tangan buat temannya dong. Nah, Al-Quran dalam bahasa Arab itu qira'a yaqra'ul Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah perkataan Allah atau kalam Allah yang terdiri dari 30 juz yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk diberikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup kita. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang nama-nama lain Al-Quran. Ada yang tahu di sini ada berapa sih nama-nama lain Al-Quran? Ada berapa? Yuk. Hah? Berapa apa saja, Pak? Ya, betul. Nama-nama lain Al-Quran itu di sini sebenarnya ada 5. Yang pertama Al-Kitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Al-Huda, yang keempat Asy-Syifa, dan yang terakhir Ar-Rahman. Alkitab atau Alkitabullah itu sebutan bagi nama lain Al-Quran lainnya. Nah, kitab itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bisa dibacakan Mbak Alfi? Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya yaitu ada al-huda. Apa itu al-huda? Ada yang tahu al-huda? Apa pengertian al-huda? Apa Kak? Ya, betul. Al-huda itu artinya petunjuk. Dalam al-huda itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk selanjutnya yaitu asyifa. Ada yang tahu pengertian asyifa? Gak ada yang tahu asyifa? Asyifa artinya itu obat atau penyembuh, karena Al-Quran itu digunakan sebagai penyembuh bagi umat manusia. Dalam nama lain asyifa ini itu tercatat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Namun selanjutnya yaitu nama lain Al-Quran dengan Ar-Rahman, yang artinya pemberi rahmat. Nah, dalam Ar-Rahman ini itu tercatat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 juga. Asyifa sama Ar-Rahman itu sama-sama tercatat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Di situ tuh dijelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di suatu itu menjadi penawar dan rahmat bagi kehidupan manusia. Jadi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugiannya. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham semua anak-anak? Alhamdulillah paham ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi Al-Quran. Tapi sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan merefreshkan pikiran kalian dengan cara kita bermain. Bangun semuanya. Anak-anak yuk bangun. Nah, kemudian mepet. Kita main pijit-pijitan aja ya, biar kepala kalian itu dingin gitu. Hadap ke kanan dulu. Kanan semuanya. Nah, pijit pundak teman kalian. Pijit ya semuanya. Biar refresh terus, dipijit terus. Nah, ibu itu sampai 5 ya. 1, 2, sampai dipijit. 3, 4, 5. Kemudian balik. Gantian. Dipijit semuanya ya. Ibu itu sampai 5. 1, dipijit teman-temannya biar bangun. Tuh kayaknya wajah-wajah kalian wajah-wajah ngantuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ada berapa? Ada yang tahu fungsi Al-Quran itu apa? Al-Quran itu diturunkan itu pasti mempunyai fungsi. Ada yang tahu fungsinya? Tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Fungsi Al-Quran itu sesuai dengan nama-nama lain Al-Quran. Di sini itu tertulis fungsi Al-Quran itu ada 2, yaitu fungsi secara umum dalam Al-Quran itu sendiri, dan yang kedua itu fungsi bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi Al-Quran secara umum itu yang pertama sebagai sumber hukum atau ajaran Islam yang utama. Jadi Al-Quran diturunkan itu sebagai sumber ajaran hukum manusia. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Selanjutnya yaitu tentang petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, dalam fungsi Al-Quran secara umum tadi yang dijelaskan dalam 4 poin tadi, itu tuh tercatat dalam Quran surat. Ada yang tahu Quran surat apa? Ya? Ya, betul sekali. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke,
Bagi kehidupan manusia ini, Al-Quran itu mempunyai beberapa fungsi yang sesuai dengan nama-nama lain Al-Quran. Yaitu apa saja tadi? Ada yang ingat? Nama-nama lain Al-Quran? Asyifa. Terus? Al-Huda. Al-Furqan. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Ar-Rahman. Pertama, fungsi Al-Quran ini kan tadi dijelaskan ada 4 kan, sesuai dengan Al-Quran. Nah, fungsinya itu sesuai dengan masing-masing artinya masing-masing nih. Yang pertama yaitu asyifa. Arti dari asyifa yaitu obat atau penyembuh. Maksudnya gimana sih Bu? Kok Al-Quran itu sebagai penyembuh? Jadi gini, misal kalian punya rasa kecewa gitu di hati atau sakit hati ditinggal pacarnya mungkin ya. Nah, di sini kalian rasa gelisah atau kecewa gitu, kalian tinggal baca Al-Quran aja, ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Insya Allah nanti hati kalian yang gelisah tadi itu bisa sumringah kembali, bisa damai kembali dan tenang kembali. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dengan nama Al-Huda. Al-Huda yaitu petunjuk. Jadi di sini Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu Al-Furqan, pembeda. Pembeda Al-Quran di sini, Al-Quran itu berfungsi pembeda bagi antara yang hak dan yang batil. Al-Quran itu berfungsi pembeda bagi hak dan antara hak dan yang batil. Oke, yang selanjutnya yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya adalah cahaya dan karunia bagi orang yang beriman. Ar-Rahman ini berarti pemberi rahmat bagi kehidupan manusia. Al-Quran berfungsi sebagai pemberi rahmat kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya kalian rajin membaca Al-Quran, rajin tadarus Al-Quran, itu Al-Quran itu akan memberikan rahmat atau kekuatan iman kepada kalian. Sampai sini paham, anak-anak? Alhamdulillah paham ya. Oke, kita review kembali ya pelajaran barusan. Apa itu pengertian Al-Quran? Masih ingat gak? Barusan tadi Ibu menjelaskan apa? Pengertian Al-Quran itu adalah kalam Allah atau kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan kepada umat manusia sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Sekian pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita lanjut materi selanjutnya ya, yaitu tentang pengertian hadis, fungsi hadis, macam-macam hadis, dan tentang apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu, Ibu ingin berikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan nama-nama lain Al-Quran. Tadi ada ingat gak nama-nama lain Al-Quran ada berapa? Ya, ada 5. Itu di situ kalian hafalkan beserta dengan ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran di situ kalian pilih salah satu saja, jangan semuanya. Nanti kemudian minggu depan kalian setorkan kepada Ibu